Halo bos, jumpa lagi bos dengan Jumairi Channel. Hari ini kita sedang ada kerjaan ganti yang namanya tabung reservoir. Ini yang baru, ini yang lama. Kenapa tabung reservoir ini kita ganti? Karena akhir-akhir ini suhu di dalam mesin itu selalu panas. Panas itu disebabkan karena aliran air yang dari tutup radiator ini pada saat panas dia masuk ke dalam reservoir tank ini. Kemudian pada saat mesin dingin, seharusnya air yang di sini kehisap kembali ke dalam mesin, tetapi tidak bisa dikarenakan air yang harusnya stabil seperti ini pada saat penuh airnya itu selalu hilang, disebabkan karena ada kebocoran. Nih. Jadi pas pada saat mesin membutuhkan air, ternyata airnya malah hilang, bocor, keluar terus, habis. Oleh karena itu ini perlu diganti baru, sebab kalau dibiarkan terus sudah pasti overhead. Nah, untuk model tabung reservoir ya ada yang model selang airnya ada di atas ataupun ada yang di bawah. Kebetulan untuk kantor ini modelnya ada di bawah sebelah sini. Jadi fungsi tabung reservoir ini sangat penting ya untuk menjaga kondisi banyaknya air untuk mencukupi kebutuhan sistem pendingin pada mesin. Kemudian kita juga harus perhatikan ini yang disebut tutup radiator. Ini harus kita perhatikan ya. Jika tutup radiator ini rusak, sama akan menyebabkan overhead. Misalnya jika rusaknya ada di bagian ini, upper seal yang bagian atas, maka pada saat keadaan suhu mesin melebihi dari batas ini 0,9 bar, maka air kan akan masuk ke dalam sini, masuk ke sini ya. Karena seal, upper sealnya ini rusak, maka air akan keluar ke sela-sela pada kepala radiator. Jadi sebenarnya radiator ini, cuman kalau ini tidak menggunakan kepala, jadi dia modelnya ada di housing termostat. Nah, yang ingin kita bagikan yaitu tentang fungsi-fungsi dari tutup radiator ini. Kelihatannya sepele ya, tapi ternyata ini memiliki fungsi yang teramat penting, yaitu untuk menjaga kestabilan tekanan yang ada di dalam radiator. Ini kalau kita perhatikan sini ada tanda 0,9. Artinya 0,9 bar. Jadi tutup radiator ini spring ya, per yang dalam itu dia hanya mampu menahan tekanan yang berada di dalam radiator sebesar 0,9 bar. Jadi pada saat tekanannya itu melebihi 0,9 bar, maka valve pressure ini namanya valve pressure. Jadi katup penekan ini akan terdorong ke dalam, terdorong seperti ini. Kita contohkan terdorong seperti ini. Pada saat kedorong seperti itu,
air yang ada di radiator karena dia terjadi pemuaian dan panas hingga menekan ke atas, air itu akan keluar ke mulut radiator ini, kap radiator ini ya. Kemudian dia akan mengalir ke reservoir tank. Kemudian jika pada saat keadaan mesin sudah dingin, artinya di sini air pun sudah berkurang, berarti adanya kevakuman di dalam upper tank ini. Dengan adanya kevakuman di dalam upper tank radiator ini, maka yang berfungsi bekerja adalah ini. Mana? Ini ada namanya vakum valve. Mana nggak kelihatan ya? Ini ada tuh kecil. Jadi pada saat terjadi hisapan di dalam ruang radiator, valve yang ini akan terbuka, sehingga air yang ada di dalam tangki ini akan kehisap kembali masuk ke dalam radiator. Begitu terus cara kerjanya. Pada saat panasnya sudah melebihi dari 0,9 bar, maka pressure valve akan terdorong. Pada saat terdorong, maka air yang ada di dalam radiator ini akan mengalir ke dalam tabung reservoir. Kemudian pada saat dingin sehingga terjadi penyusutan di dalam radiator ini, akhirnya kan ada kevakuman. Hasil kevakuman itu akan menghisap yang namanya vakum valve. Vakum valve ini yang kecil ini. Ini bisa ini lebih enteng daripada yang itu. Sehingga air akan kembali tersedot masuk ke dalam radiator. Kelihatannya sepele, tapi kerjanya lumayan berat. Jika ini rusak, bisa berakibat overhead pada mesin. Ingat, pada saat ngebuka ini harus kondisi sudah dingin ya. Masanya bisa nyembur. Nyemburnya itu kan karena ada tekanan panas. Nah, terkadang kita kan mengalami jadi tangki ini itu malah selalu penuh, nggak bisa balik lagi. Nah, kemungkinan kerusakannya adalah di sini, di vakum valve-nya, ini yang kecil ini. Jadi dia udah tidak bisa kebuka. Harusnya kehisap seperti ini, akhirnya kebuka, dia tidak bisa. Akhirnya malah penuh terus. Akhirnya kan radiator berkurang terus. Padahal tidak ada kebocoran. Nah, kemungkinan besar adalah kerusakannya seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Oke, Bro. Terima kasih, Bro. Ya, jika suka dengan video ini silahkan like, komen, dan subscribe. Oke, Bro. Terima kasih. Wassalam, Bro. Semangat, Bro. Sampai jumpa. Semangat. Bye.